Blue Lock episode yang ke-67 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang tidak kalah menariknya. Karena pada chapter inilah akhirnya kita bisa melihat sama-sama mengenai proses terciptanya gol yang keempat, sekaligus kekalahan dari dua orang karakter paling kuat di dalam pertandingan ini. Di mana di dalam prosesnya mereka berdua akan dipermainkan oleh bintang muda yang super jenius dari tim Manchester City. Siapa lagi kalau bukan Seishiro Nagi? Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk saja ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat setelah Isagi dan juga Kaiser berbenturan, akibat mereka terus bersaing satu sama lain untuk bisa saling mengalahkan, maka di satu momen yang sama itu juga, Reo pun berhasil mengamankan bola liar yang terpental dari kaki mereka berdua. Sebelum pada akhirnya dia pun kini mulai berlari dengan cepat menuju ke area pertahanan dari tim Bayern Munchen untuk melakukan counter attack-nya melalui beberapa tahapan serangan berikut. Pertama, teknik yang dikopi atau ditiru oleh Mikage Reo adalah kemampuan passing super akurat dari Toshisai lagi. Di mana pada momen itu, Reo pun berhasil melewati 2-3 orang pemain tengah dari tim Bayern Munchen dengan menggunakan teknik kombinasi berupa operan pendek 1-2-nya bersama dengan Seishiro Nagi. Melihat semua hal itu di depan matanya, kini giliran para pemain dari tim Inggris lah yang akhirnya mulai berkelahi satu sama lain. Karena pada panel yang sama tersebut nampak Agi yang sudah berdiri lagi dan mulai berlari dengan kencang menuju ke arah Mikage Reo sambil berteriak kepadanya. "Woi, Reo! Hentikan semua permainanmu itu! Apa kau lupa semua perintah yang telah diberikan oleh CP kepada kita semua? Bahwa di dalam pertandingan ini, tujuan utama dari tim kita adalah untuk melatih Seishiro Nagi, supaya dia bisa mengembangkan pola permainannya dengan cara membiarkan Nagi berpikir dengan kreatif. Tapi jika kali ini kau malah membantu Nagi dan memanjakannya dengan semua peranmu, maka semua latihan yang kita lakukan selama ini akan menjadi sia-sia. Dan Nagi pun akan kembali menjadi orang yang pemalas, serta tidak akan pernah bisa untuk menjadi pemain nomor 1 di dunia." Mendengar semua ucapan dari Agi itu, Reo pun nampaknya sama sekali tidak peduli. Bahkan tanpa ragu, Reo pun malah berlari semakin kencang untuk menjauhi kejaran dari Agi sambil menjawab semua ucapan dari Agi barusan. "Diam lagi, kau tidak perlu banyak ngomong lagi. Karena semua ini adalah keputusan dari Nagi itu sendiri. Lagi pula selama ini kau sama sekali tidak bisa membantu Nagi untuk bisa berkembang. Jadi mulai sekarang kau hanya perlu diam saja. Karena akulah yang akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya mengeluarkan sebuah kekuatan terpendam yang saat ini dimiliki oleh Nagi." Nah, semua momen pertengkaran tersebut pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Reo yang masih nampak sangat bahagia akhirnya mulai tersenyum kepada Nagi dan juga berkata kepadanya, "Nagi, yang perlu kau lakukan saat ini hanyalah fokus untuk bisa mencetak gol saja. Jadi serahkan semua urusan berpikir kepadaku. Karena dengan begitu, maka kita berdua pun akan bisa masuk ke dalam mode flow dan juga berevolusi bersama-sama." Intinya, Reo akan mulai berfokus untuk memainkan perannya sebagai seorang playmaker. Sedangkan di sisi lain, Nagi akan berfokus untuk menjalankan perannya juga sebagai seorang striker murni tanpa perlu pusing memikirkan mengenai taktik serangan lagi. Sekarang kita masuk ke proses serangan yang kedua. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya Reo dan juga Nagi pun kini sudah tiba tepat di depan jantung pertahanan dari tim Bayern Munchen. Di mana pada momen itu, giliran 3 orang pemain bertahan dari tim Munchen lah yang mulai berlari menuju ke arah Mikage Reo untuk merebut bola itu secara paksa. Tidak peduli apapun yang terjadi dan tidak peduli jika mereka harus melakukan pelanggaran. Karena jika terus dibiarkan dan jika Reo berhasil melewati mereka bertiga, maka tidak akan ada lagi pemain dari tim Jerman yang mampu untuk menghentikan serangan dari para pemain tim Inggris. Melihat semua hal itu, Reo pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel berikutnya, kini giliran kemampuan dari Hyomachi Girila yang akhirnya berhasil ditiru oleh Mikage Reo, yaitu sebuah teknik gojekan zigzag yang dilakukan dalam kecepatan penuh. Di mana di dalam prakteknya, Reo pun berhasil menipu dan juga melewati sebuah penjagaan ketat yang dilakukan oleh Kurona Renze dengan menggunakan teknik itu. Sebelum pada akhirnya Reo pun dengan cepat langsung memberikan satu buah umpan pendeknya lagi menuju ke arah Seishiro Nagi, yang kebetulan pada saat itu sudah mampu berdiri dengan bebas tepat pada sisi sebelah kanannya. Nah, disinilah poin menariknya. Karena tepat
tepat pada satu momen yang sama itu, kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai sebuah teknik permainan baru dari Seisoro Nagi yang bersumber langsung berdasarkan referensi dari kejadian asli yang ada di dunia nyata. Berupa sebuah teknik permainan juggling bola udara, sama seperti yang biasanya selalu dilakukan oleh legenda sepak bola dari tim Arsenal, yaitu Dennis Bergkamp. Di mana pada panel berikutnya, nampak Seisoro Nagi yang mulai melakukan atraksi hebatnya tersebut untuk melewati dua orang pemain bertahan yang tersisa dari tim Bayern Munchen, yaitu Menser dan juga Birkenstock. Sebenarnya semua kejadian ini sulit sekali dijelaskan menggunakan kata-kata. Oleh karena itu, lebih baik kita lihat saja sama-sama sebuah potongan panel manga berikut yang sudah kami tampilkan di layar ini. Intinya, tepat setelah umpan dari Mikage Reo sudah sampai, maka pada panel ini, Nagi pun langsung mencoba untuk menahan bola tersebut dengan menggunakan punggungnya. Kemudian, setelah bola itu berhasil dikontrol dengan sempurna, barulah Nagi mulai mengeluarkan sebuah teknik Scorpion Kick-nya lagi untuk mengangkat bola itu ke udara demi melewati penjagaan ketat yang dilakukan oleh mereka berdua. Akibat permainan indah tersebut, Menser dan juga Birkenstock pun tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Sampai pada akhirnya Nagi pun berhasil meloloskan diri dan dia pun kini sudah mampu berdiri dengan bebas tepat di depan area kotak penalti. Beruntung pada satu momen yang sama ini, Isagi dan juga Michael Kaiser berhasil memprediksi dengan sempurna mengenai semua pergerakan dari Nagi menggunakan kemampuan metavision mereka masing-masing. Hingga pada panel itu, Isagi dan Kaiser akhirnya mampu tiba tepat waktu di hadapan Seisoro Nagi. Serta mereka berdua pun kini sudah siap untuk menghentikan proses serangan super cepat yang dilakukan oleh Nagi dan juga Mikage Reo. Namun seperti biasanya ya, karena kedua pemain ini tidak pernah akur, maka meskipun kekuatan mata dari mereka berdua sudah ada di level yang seimbang, dan meskipun di momen itu Isagi dan juga Kaiser berhasil menutup jalur berlari dari Seisoro Nagi, tapi faktanya tidak ada satupun dari mereka berdua yang berniat untuk melakukan kerjasama. Sampai pada panel berikutnya, Nagi yang sudah sadar dengan konflik internal di dalam tim Bayern Munchen, khususnya konflik di antara Isagi dan juga Kaiser, akhirnya seketika langsung memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk bisa melewati mereka berdua adalah dengan cara bertarung melawan Isagi dan Kaiser secara bersamaan. Karena dengan begitu, maka peluang bagi Nagi untuk bisa menang akan meningkat dengan sangat drastis. Daripada Nagi harus bertarung satu lawan satu melawan Isagi Yoichi ataupun Michael Kaiser. Oleh karena itu, tepat sebelum bola tersebut berhasil dicuri oleh Michael Kaiser, Nagi pun dengan cepat seketika langsung menghentikan langkah kakinya, serta di saat yang bersamaan dia pun segera mengoper bola itu lagi menuju ke arah belakang. Di mana pada posisi ini sudah ada Mikage Reo yang siap untuk membantu Nagi lagi. Nah, disinilah sebuah momen yang luar biasa mengejutkan akhirnya kembali dimunculkan secara langsung di hadapan kita semua. Karena tepat pada satu panel yang sama ini, Reo dan juga Nagi pun akhirnya bisa masuk ke dalam mode flow juga. Di mana kali ini, giliran kekuatan mata metavision milik Isagi lah yang berhasil ditiru oleh kemampuan kameleon milik BKG Reo. Walaupun faktanya saat ini Reo masih belum sadar. Singkat cerita, tepat setelah bola seloparan dari Nagi sudah tiba di kakinya, Reo pun kini sudah berhasil menemukan sebuah titik ideal yang dapat digunakan oleh Nagi untuk bisa mencetak gol. Oleh karena itu, tanpa pikir panjang, Reo pun seketika langsung menendang bola tersebut dengan kencang menuju ke dalam area kotak penalti. Melihat semua hal itu di depan matanya, Isagi pun seketika langsung memutuskan untuk melakukan tackle lebih dulu dengan niat untuk menutup jalur tembakan dari Nagi dan juga memblokir tendangannya. Tapi sayangnya kali ini giliran Isagi Yoichi lah yang harus kembali dibuat kecewa. Karena faktanya Nagi kini berhasil menipu Isagi Yoichi. Dan dia pun seketika langsung merubah jalur tembakannya dari yang awalnya menggunakan kaki kanan kini menjadi menggunakan kaki kirinya. Beruntung pada satu momen yang sama itu, Isagi pun masih mampu merespon dengan cepat semua pergerakan dari Nagi tersebut. Apalagi Isagi sendiri sudah pernah melihat teknik tendangan tipuan itu berkali-kali selama mereka berdua bermain di dalam satu tim. Hingga pada akhirnya Isagi pun seketika langsung memutuskan untuk segera memblokir tendangan kedua itu dengan menggunakan kepalanya. Walaupun semua usahanya itu sangatlah sia-sia. Karena kenyataannya Nagi pun berhasil menipu Isagi lagi untuk yang kedua kalinya dengan menggunakan teknik fake volley-nya lagi. Intinya pada proses serangan terakhir ini, Nagi pun berhasil melakukan teknik tendangan volley tipuannya sebanyak 4 kali berturut-turut. Pertama untuk menipu Isagi yang saat itu melakukan teknik sliding tackle. Kedua untuk menipu Isagi juga
yang kebetulan pada saat itu langsung menggunakan kepalanya untuk mencoba memblokir bola. Dan yang ketiga untuk menipu Michael Kaiser, yang sebenarnya pada saat itu memiliki peluang paling besar untuk bisa menjatuhkan Nagi. Serta yang terakhir untuk kembali menipu Isagi lagi. Meskipun di momen itu sebenarnya Isagi sudah bisa melihat masa depan di dalam kepalanya. Dan dia pun sudah berhasil membaca kemanakan Nagi akan bergerak selanjutnya, walaupun sudah dikalahkan 2 kali berturut-turut di awal tadi. Hingga pada panel berikutnya, Nagi yang sudah berada pada posisi bebas, akhirnya dengan cepat seketika langsung melesatkan satu buah tendangan supernya tepat menuju ke arah gawang Gagamaru. Akibatnya, gol yang keempat pun kini berhasil tercipta melalui sebuah permainan kombinasi antara Mikage Reo dan juga Seishiro Nagi. Serta skor pun kini seketika kembali berubah menjadi kembali seimbang, yaitu 2-2. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua potongan alur cerita singkat dari manga Gucci Biru episode ke-67. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.